berlatar di sebuah kota metropolitan di negara India. Cerita ini akan menyoroti 4 anak yatim piatu yang merupakan saudara. Mereka menghadapi kesulitan setiap hari, mencari bekas minuman dan sisa makanan yang dibuang. Karena itu satu-satunya cara mereka untuk bertahan hidup. Diusir dari tempat tidur mereka, seolah hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi mereka yang tak memiliki rumah. Saat mereka sedang mencari tempat untuk beristirahat, tanpa sengaja, mereka menyaksikan sekelompok preman yang membuang mayat ke tempat sampah. Para pelaku yang khawatir perbuatan mereka diketahui pun segera mengejar mereka. Walaupun berhasil melarikan diri, ketakutan dari kejadian malam itu masih mengganggu pikiran mereka, sehingga rasa putus asa muncul dan membuat mereka memutuskan untuk terbaring di rel kereta. Saat mereka mulai memejamkan mata dan menutup telinga menanti kedatangan kereta, tiba-tiba saja mereka menemukan seorang bayi kecil yang tergeletak di balik semak-semak dekat rel. Entahlah siapa ibu yang tega membuangnya. Sementara itu, anak-anak yang merasa tidak berharga dan seolah-olah tanpa masa depan pun masih memiliki hati untuk merawat dan segera membawanya ke rumah sakit. Tindakan mulia yang dilakukan oleh anak-anak itu membuat seorang dokter terharu, hingga tidak hanya mau memeriksa bayi tersebut dan memberinya ASI tanpa biaya, tetapi juga siap menyewa gedung rumah sakit sebagai tempat tinggal mereka. Di gedung sederhana itu, Kumar, yang merupakan sosok paling dewasa di antara keempat saudara, bersama adik-adiknya membesarkan bayi yang mereka beri nama Rama. Mereka merawatnya dengan kasih sayang layaknya anak kandung mereka sendiri. Singkat cerita, 5 tahun pun berlalu. Ternyata, selama waktu itu, preman yang mereka jumpai sebelumnya ditangkap dan mendekam di penjara. Begitu ia bebas, ia langsung mencari Kumar dan adik-adiknya untuk membalas dendam. Namun, di luar dugaan, Rama yang baru menginjak usia taman kanak-kanak juga merasa tidak tega melihat mereka dalam bahaya. Karakter pelindung yang ada dalam diri Rama sangat kuat, sehingga meski usianya masih muda, ia sudah memiliki misi. Ia bertekad menghadapi risiko demi memastikan agar saudara-saudaranya mendapat pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, sang dokter, yang juga merupakan ayah angkat mereka, mendaftarkan mereka di sekolah yang sama. Kisah kemudian berlanjut ke 30 tahun kemudian, di depan kantor KPU, di mana akan dilakukan penetapan calon peserta pemilu legislatif yang segera diadakan. Salah satu kandidat bernama Balaram yang merupakan saudara ipar dari ketua partai oposisi, Parsuram, yang dikenal karena kelicikannya. Sekarang, inilah Kumar yang telah sukses menjadi pengacara berkat kejujurannya. Ia ditunjuk pemerintah sebagai ketua tim pengawas pemilu bersama kedua adiknya, Raffi dan Rajesh. Mereka menemukan kasus terkait truk yang berisi surat suara yang telah dicoblos, yang sengaja diselundupkan untuk memenangkan pencalonan Balaram. Menyadari rencana curangnya telah terungkap, Balaram langsung menemui Kumar dengan harapan bisa menyuapnya menggunakan uang miliaran rupiah yang telah disiapkan. Namun, karena Kumar sangat menolak untuk menerima suap, Balaram kemudian mengancam akan menggunakan dukungan dari kelompok preman yang ganas. Di sisi lain, ada Rama alias adik Kumar yang paling muda. Ternyata, ia sudah terlebih dahulu mengunjungi markas preman tersebut dan mampu mengalahkan mereka sendirian. Rama yang selama ini dikenal sangat melindungi keluarganya pergi ke kantor Bawaslu dan tidak ragu untuk menghukum serta mempermalukan Balaram di depan umum. Sementara itu, Umar yang menghargai norma-norma institusi lalu membawa Rama untuk meminta maaf kepada Parsuram. Namun, meskipun Parsuram memiliki nama besar dan pengaruh sampai kalangan elit pemerintah, hal itu tidak membuat Rama merasa takut atau tertekan. Dengan disaksikan oleh keempat saudara lelakinya, Rama dengan tegas menyatakan keberatan terhadap Balaram dengan penuh keberanian. Akibatnya, para preman yang awalnya ingin memberikan pelajaran kepadanya harus berpikir ulang sebelum menghadapi Rama. Seperti yang kita ketahui, Rama adalah sosok yang sangat peduli terhadap keluarganya. Ia seringkali menghabiskan waktu merawat ketiga keponakannya sekaligus. Meski begitu, Kumar ingin Rama menghentikan tindakannya berkelahi. Satu-satunya cara untuk itu adalah dengan mendorongnya untuk segera menikah. Beruntung, Kumar memiliki seorang teman pengusaha yang sedang mencarikan jodoh untuk putrinya bernama Sita, yang saat melihatnya, kecantikannya langsung membuat Rama terpikat dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa memperhatikan sifat calon ibu mertua yang cenderung cerewet, Rama memutuskan menjadikan Sita sebagai istrinya dan meminta agar Sita datang ke acara ulang tahunnya yang akan dirayakan bersamaan dengan keempat saudaranya. Acara itu sekaligus menjadi kenangan indah saat mereka pertama kali bertemu. Tidak lama setelah acara selesai, Kumar mendapatkan panggilan dari Pak Menteri untuk menjalankan tugas mengawasi pemilu di Bihar, salah satu negara bagian di India. Meskipun tugas ini cukup berat, Pak Menteri yakin Kumar dapat menyelesaikannya dengan baik. Keesokan harinya, pada saat Kumar bersiap untuk pergi, Gayatri meminta agar dia tidak lupa pulang saat peringatan ulang tahun pernikahan mereka.
Setelah memastikan Rama berjanji tidak akan berkelahi lagi, Kumar pun berangkat bersama Rapi dan Rajesh yang turut menemaninya dalam menjalankan tugas itu. Sebagai istri yang memahami tanggung jawab suami, Gayatri dan ketiga istri adik-adiknya sudah berada di dalam kuil. Mereka berdoa demi keselamatan Kumar dan yang lainnya. Sementara itu, Rama dikejutkan oleh sebuah mimpi tentang pertarungan yang sangat mengesankan. Beruntung, ia berhasil mengalahkan semua lawan dengan mudah. Setelah beberapa hari tidak ada kabar, Rapi dan Rajesh akhirnya kembali ke rumah. Sementara Kumar masih harus menyelesaikan tugasnya. Beralih ke bagian dalam hutan, kita diperkenalkan kepada seorang jenderal polisi yang korup bernama Sangkar. Dia benar-benar licik. Sangkar sangat mahir dalam memutarbalikkan kenyataan di lapangan. Ia menutupi kejahatan demi uang, bahkan tindakan membunuh sudah dianggap sebagai bagian dari pekerjaannya yang sah. Oleh karena itu, Parasura memanfaatkan Sangkar untuk melakukan balas dendam. Singkat cerita, Rama telah menikah dengan Sita. Pada saat keduanya mengantar keponakan mereka ke sekolah di rumah, tiba-tiba terjadi ketegangan saat Sangkar muncul dan menciptakan situasi seolah-olah tuan rumah terlibat dalam pembunuhan di lokasi tersebut. Kini Gayatri dan saudara-saudaranya ada di sini. Ini adalah lokasi di mana Parasura menculik mereka sebagai umpan untuk menarik Rama yang benar-benar datang mencari mereka. Karena tidak ingin satupun dari mereka menjadi korban, Rama pun akhirnya setuju untuk meminta maaf kepada Parsuram, yang sebenarnya adalah awal dari masalah ini. Namun, bukannya memaafkan Rama, Parsuram malah perintahkan Sangkar dan pasukannya untuk segera mengeksekusi Rama. Sangkar sangat terkejut melihat keberanian Rama secara langsung. Tidak hanya Sangkar, bahkan ratusan preman yang dikerahkan oleh Parasuram juga merasakan dampak dari tindakan brutal tersebut. Pertarungan tidak berhenti di situ dan berlanjut di tengah kerumunan warga yang sedang merayakan sebuah festival, di mana Rama mendapatkan keuntungan dengan senjata lokal yang kebetulan sedang dipamerkan. Di tengah pertarungan, tiba-tiba ada serangan oleh pasukan khusus dari negara bagian. Perintah dari Bapak Menteri langsung dikeluarkan, dan setelah Rama berhasil dikepung, pertarungan pun dihentikan. Situasi ini membuat Sangkar terkejut, sebab kedatangan Bapak Menteri dan pasukannya bukan untuk menangkap Rama, tapi untuk melindunginya serta memberikan penghormatan. Di saat bersamaan, Gayatri yang kebingungan segera bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Di satu sisi, Rama sedang diburu untuk dibunuh, tetapi mengapa ada pihak lain yang justru melindunginya? Rama terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Gayatri. Hingga akhirnya, Bapak Menteri bersedia menjelaskan keadaan sosial di negara Bihar di mana seorang diktator bernama Rajab telah berkuasa dengan ribuan pengikut yang tidak ragu untuk menghabisi siapa saja yang melawannya. Kementerian Pusat karena itu menugaskan Kumar untuk sukses dalam pemilu di daerah tersebut. Ribuan tentara dikerahkan sebagai garis depan keamanan. Namun bagi Raja Bayai, semua itu tidak berarti apa-apa dan justru membuatnya semakin nekat. Aksi teror mulai menjangkau pos pertahanan militer hingga dapat dilumpuhkan. Bahkan, di sini Raja Bai menemui Kumar secara langsung dan mencoba mengintimidasi dengan menghabisi para petugas pengawal, berusaha agar Kumar segera menghentikan rencananya untuk mengakhiri kekuasaan curang tersebut. Karena tak ingin semakin banyak orang yang menjadi korban, Kumar rela dijadikan bahan ejekan, yang secara tidak langsung menghina posisinya sebagai petugas pemerintah sekaligus meremehkan kekuasaan pemerintah tersebut. Tidak hanya sampai di situ, Raja Bai juga membawa Kumar dan kelompoknya ke sebuah bukit yang dikenal sebagai Bukit Kematian. Kenapa demikian? Karena di tempat itu tidak ada sinyal untuk meminta bantuan, dan siapapun yang dibawa ke sana sudah menunggu nasibnya dihadapkan pada ratusan burung pemakan bangkai yang siap merobek tubuh mereka di tiang gantungan. Pada saat seperti ini, Kumar berpikir keras mencari cara untuk melarikan diri. Meskipun pada akhirnya nasibnya tetap kematian, ia berharap agar kematian itu bermakna selama ia masih bisa berjuang untuk menyingkirkan pengaruh Raja Bai dan rezimnya dari dunia ini. Dalam kebingungan yang mendalam, Kumar pun memutuskan untuk menghubungi Rama, bukan tanpa alasan. Karena hanya dialah satu-satunya harapan untuk selamat. Walaupun untuk menghubunginya, ia harus mempertaruhkan nyawanya. Maka, Kumar yang tidak memiliki pilihan lain langsung mengambil langkah tersebut dan berhasil mencapai lokasi di mana ia bisa mendapatkan sinyal internet. Di sisi lain, Rama yang berada di bandara menaruh ponselnya saat proses pemeriksaan barang. Ketika mengambilnya kembali dan melihat ada panggilan dari Kumar, ia merasa beruntung karena Kumar masih sempat mengirimkan lokasinya. Menyaksikan hal itu, Rama pun segera bergegas untuk menyusul Kumar. Sementara itu, Kumar telah ditangkap lagi dan akan dijatuhi hukuman yang lebih berat. Raja Bai, yang sudah tahu akan kedatangan seseorang, seolah menerima tantangan karena yakin tidak ada yang dapat menyelamatkan Kumar dan kelompoknya dari hukuman tersebut.
Sementara Rama kini berada di lapangan yang cukup jauh dari bukit kematian yang disebutkan sebelumnya. Namun karena di sana telah ditempatkan pasukan musuh, Rama harus melawan dan memanfaatkan situasi tersebut sebagai petunjuk untuk mencapai tujuannya. Dalam posisi terbelenggu dan setelah disiksa, tidak ada tanda-tanda bahwa Rama akan menyerah atau putus asa. Sebaliknya, ia terus melontarkan sindiran pedas, sehingga Raja Bai yang terpancing emosi langsung memberikan perintah eksekusi. Dalam keadaan cemas, Kumar hanya bisa menyaksikan Rama yang berjuang dengan gigih. Namun di sisi lain, ia yakin pada kemampuan Rama yang bisa diandalkan. Dan benar, satu persatu algojo tersebut dipukul mundur, diikuti dengan sabetan pedang yang mengenai gua punggawa utama sambil maju dan membelah tangan musuh. Ketika Raja Bai teralihkan perhatiannya oleh burung-burung yang menyerang para penggawa, Rama berhasil merebut senjata dari seorang penjaga. Sehingga saat serangan berikutnya datang, Rama sudah sangat siap untuk menghadapinya. Selesai dengan mereka, jalan untuk selamat mulai terlihat. Walaupun dalam perjalanan masih ada beberapa gangguan kecil, sangat disayangkan serangan mendadak dari Raja Bayai telah mengakibatkan Kumar meninggal. Setelah mengetahui bahwa Kumar telah pergi, semua yang mendengar merasakan beban yang berat. Terutama Gayatri yang tampak sangat sedih hingga sulit mempercayai bahwa suami tercintanya, Kumar, telah tiada. Hal ini menjadi alasan mengapa selama ini Rama Rapi dan juga Rajes memilih untuk tidak memberitahu Gayatri sebelumnya. Ternyata, Pak Menteri sudah lama mencari keluarga Kumar, khususnya Rama, terutama setelah mendapatkan informasi bahwa Raja Bayai telah kembali. Karena bagaimanapun, Raja Bayai akan terus mencari Rama bahkan dengan melibatkan para suram yang masih merupakan bagian dari rencana jahatnya. Dan satu hal yang jelas, apa yang muncul dalam mimpi Rama bukanlah sekadar hayalan, tetapi merupakan kenangan lama yang selama ini dia sembunyikan. Singkat cerita, hari esok pun tiba. Gayatri bersama kedua anak laki-lakinya dibawa ke bukit tempat Kumar dimakamkan, di mana Gayatri meminta Rama menunjukkan lokasi Raja Bai saat ini. Disinilah Raja Bai berada, setelah sekian lama menghilang akibat luka sayatan di wajahnya, ia kembali untuk meyakinkan warga bahwa dia adalah penguasa abadi yang tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Tak lama kemudian, Gayatri muncul dengan suara keras, menyatakan bahwa di tempat ini ada seseorang yang akan menentukan takdir Raja Bai. Marah dengan pernyataan itu, Raja Bai menantang Gayatri untuk segera menghadirkan orang yang dimaksud. Namun, serangan pedang yang dilayangkan ke arah Rama malah tertancap pada sebuah tiang. Sementara itu, Rama membalas dengan serangan bertubi-tubi yang membuat Raja Bai terhuyung beberapa langkah ke belakang, tepat mengenai pedang yang tertancap tadi. Dengan habisnya kehidupan Raja Bai yang katanya abadi, maka tamatlah riwayat kejahatan demokrasi di negeri ini. Meskipun Kumar sudah tiada, Rama, Gayatri, dan semua anggota keluarga merasa bersyukur telah berhasil mewujudkan impian mereka. Tamat, sebuah akhir yang sangat menggugah. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan takut akan kematian.